Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dini Suryandari, SE, MSI, AKT, CA, QIA, CRMP, CFRA, dan juga teman-teman akuntansi C 2018 yang saya sayangi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagaimana cara mengerjakan modul 6 buku 2 praktikum audit. Sebelum kami mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Marta Malau, NIM 721141840. Yang kedua ada Torik Arya Wicaksono, NIM 72114181059. Yang ketiga ada Ulia Maulida Hoyrunisa, NIM 72114181116. Yang keempat ada Gani Wijaya Fatu Rizky, NIM 72114181121. Dan yang kelima ada saya sendiri, Gina Nurfila Mogaviana, NIM 72114181206. Selanjutnya mari kita simak presentasi dari kelompok 6. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang siklus perolehan dan pembayaran investasi. Kita diminta untuk membaca instruksi pada buku 1 halaman 153. Lalu, kita cermati data pada halaman 152 sampai dengan 153. Lalu kita diminta untuk membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Buka buku 2 halaman 106, schedule investasi, buatlah jurnal koreksi berdasarkan data pada halaman 152 sampai dengan 153 yang berkaitan dengan investasi. Lalu, tuliskan pada halaman 106 sebagai berikut. Catatan pemeriksaan. Yang pertama, pada tanggal 5 Juni 2017, perusahaan investasi saham pada PT POH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Atas hasil pemeriksaan PT Subus memiliki persentase kepemilikan di PT POH sebesar 10% dengan menggunakan cost method. Pada tanggal 7 Agustus 2017, perusahaan memiliki investasi saham pada PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Atas hasil pemeriksaan, PT Subus memiliki persentase kepemilikan di PT Piglet sebesar 30% dengan menggunakan equity method. Yang kedua, berdasarkan laporan keuangan PT POH dan PT Piglet yang sudah diaudit kantor akuntan lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya sehingga perlu dibuat koreksi sebagai berikut. Jadi di sini kasusnya PT Subus belum mencatat penyertaan sahamnya sehingga kita harus membuat jurnal koreksi penyertaan saham atau dividen PT Piglet dan PT POH yang belum dicatat. Jurnalnya ialah piutang lain-lain debit Rp6.800.000, lalu pendapatan lain-lain kredit Rp2.000.000, dan investasi kredit Rp4.800.000. Investasi kredit Rp4.800.000 ini didapat dari dividen PT Piglet yaitu 16 juta, kita kalikan dengan persentase kepemilikan saham PT Subus di PT Piglet yaitu 30% sehingga hasilnya 4.800.000. Menggunakan akun investasi karena PT Piglet ini dengan metode ekuitas atau equity method. Lalu pendapatan lain-lain sebesar 2 juta ini dari dividen PT POH yaitu sebesar 20 juta. 20 juta kita kalikan dengan persentase kepemilikan PT Subus atas PT POH yaitu 10%. Jadi 20 juta dikali 10% sama dengan 2 juta. Lalu untuk debitnya itu menggunakan akun piutang lain-lain. Jadi nanti pada tanggal 8 Januari 2019 PT Subus akan menerima uang kas sebesar 6.800.000. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas jurnal koreksi pembagian laba PT Piglet yang belum dicatat sebelumnya. Jurnalnya itu adalah jurnal nomor 29, melanjutkan jurnal yang sebelumnya. Akunnya yaitu investasi di debit sebesar 30 juta dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar 30 juta. Angkanya didapat dari mana? Jadi angkanya didapat dari halaman 153 buku 1 yang labanya PT Piglet. Labanya PT Piglet kan 100 juta itu dikali 30%, itu hasilnya 30 juta. 30% itu adalah persentase kepemilikan di PT Piglet. Jadi hasilnya 30 juta. Nah, terus
koreksi untuk pembagian laba PT Piglet yang belum dicatat atau pengumuman pembagian. Terus jangan lupa dikasih keterangan koreksi untuk mencatat pembagian laba PT Piglet yang belum dicatat atau pengumuman pembagian laba. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu catatan pemeriksaan ketiga pada buku 2 halaman 106, yaitu perusahaan mencatat uang muka pembelian gedung pada investasi sehingga perlu adanya reklasifikasi. Nah, bagaimana sih jurnalnya? Jurnalnya yaitu aktifnya lain-lain pada debit sebesar 22.500.000, kemudian investasi pada kredit sebesar 22.500.000. Nah, angkanya dapat dari mana? Angkanya yaitu dapat dari informasi uang muka pembelian gedung yang terdapat pada buku 1 halaman 152, yaitu tanggal 28 November 2018, nomor bukti BBK 0078-11, uang muka pembelian sebesar Rp22.500.000. Terima kasih, sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kami telah melakukan konfirmasi untuk investasi tersebut dan mendapatkan persetujuan dari PT PUH dan jawaban tidak setuju dari PT Piglet. Nah, kesimpulan pemeriksaannya, menurut kami saldo investasi sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, kalian jangan lupa menuliskan nama kalian dengan tanggal yang harus dicatat dan juga si pemeriksa yaitu Dinjati beserta tanggalnya, yang dimana tanggalnya itu bisa kalian lihat di instruksi pengerjaan modul 6. Nah, kemudian posting jurnal koreksi yang telah dibuat yang berkaitan dengan akun investasi ke halaman 105. Jangan lupa tulis juga nomor jurnal sesuai urutan jurnal yang kalian buat yang berkelanjutan dari pengerjaan modul sebelumnya setelah saldo yang diposting. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan modul 6 halaman 105 pada buku 2. Nah, di halaman 105 ini kita memposting dari jurnal yang telah kita buat sebelumnya pada catatan pemeriksaan. Nah, kita tuh lihat pada nomor 2 dan nomor 3, jurnal nomor 28, 29, dan juga nomor 30. Pada buku 2 halaman 105 terdapat hal yang harus kita isi. Pertama yaitu investasi dari PT PUH, investasi dari PT Piglet, dan juga pembayaran di muka. Nah, kita bisa melihatnya dari jurnal yang telah kita buat tadi, itu yang di catatan pemeriksaan. Pertama kita lihat dari investasi PT PUH. Di PT PUH ternyata tidak ada catatan investasi sama sekali. Maka pada catatan pare kita kosongkan untuk investasi PT PUH baik debit maupun kreditnya. Jadi di perauditnya kita tuliskan saja nominal pada per klien di PT PUH, yaitu sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua yaitu ada dari PT Piglet. Pada PT Piglet di jurnal nomor 28 kita bisa melihat terdapat investasi sebesar Rp4.800.000. Maka pada bagian pare kredit kita tuliskan nominal sebesar Rp4.800.000. Kemudian kita bisa melihat lagi di jurnal nomor 29 terdapat investasi sebesar Rp30 juta pada PT Piglet. Maka di catatan pare PT Piglet kita tuliskan nominal sebesar Rp30 juta. Lalu di perauditnya kita bisa jumlahkan dari per klien ditambahkan dengan nilai pare. Pada per klien PT Piglet terdapat nominal sebesar 300 juta. Maka 300 juta kita jumlahkan dengan Rp30 juta dikurangi Rp4.800.000. Maka hasil per audit dari PT Piglet yaitu sebesar Rp325.200.000. Yang ketiga, terdapat pembayaran di muka. Kita bisa melihat dari aktiva lain dan juga jurnal investasi. Untuk pembayaran di muka, yang pertama kita bisa melihat pada nilai kredit terdapat nominal sebesar Rp22.500.000. Maka kita bisa menuliskannya di nilai pare kredit sebesar Rp22.500.000.
Namun setelah kita lihat lagi pada nilai debitnya itu tidak ada, maka kita kosongkan. Nah, per auditnya ini kita jumlahkan dari per klien ditambahkan nilai pare. Sedangkan di nilai per kliennya ini juga sebesar 22.500.000, maka pada per auditnya kita kosongkan juga karena 22.500.000 dikurangi kredit sebesar 22.500.000 itu hasilnya 0. Kemudian yang terakhir ini kita bisa menuliskannya dari nilai pare. Di nilai parenya untuk kredit sendiri kita bisa melihat pada bagian aktiva lain dan juga investasi terdapat kredit sebesar 27.300.000, maka kita tulis di nilai pare kredit sebesar 27.300.000. Kemudian kita melihat pada bagian investasi debit, kita bisa melihatnya terdapat nominal sebesar 30 juta rupiah, maka kita tulis di bagian pare debit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian di per klien ini terdapat nominal sebesar 422.500.000, maka kita jumlahkan per klien dijumlahkan dengan nilai pare, yaitu 422.500.000 ditambah 30 juta rupiah dikurangi 27.300.000 rupiah, maka hasilnya yaitu sebesar 425.200.000 rupiah. Kemudian untuk yang terakhir nih, kalian jangan lupa untuk menuliskan dibuat oleh siapanya, yaitu dibuat oleh nama kalian sendiri. Misal saya sendiri dibuat oleh Gina, kemudian diperiksa oleh Jin Jati, kita buat pada tanggal 20 Januari 2019, kemudian diperiksa oleh Din Jati tanggal 28 Januari 2019. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun ada materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.